Dalam video kali ini kita akan menjelaskan film Ondine. Film ini bermula di lautan Irlandia di mana seorang nelayan bernama Stephen sedang memancing di laut. Ia melepaskan jaring di laut, tapi ternyata justru menangkap seorang wanita cantik di antara tumpukan ikan. Ketika jaring itu diangkat, Stephen langsung memberinya nafas buatan dari mulut ke mulut. Wanita tersebut kemudian terbatuk-batuk, dan dirinya masih hidup walaupun dia telah menelan banyak air. Stephen meminta bantuan, tetapi wanita itu bersikeras bahwa dia baik-baik saja dan tidak ingin bertemu orang lain. Tetapi dia tidak ingat namanya sama sekali. Akhirnya Stephen tidak memanggil polisi dan membawa wanita itu ke sebuah rumah kosong yang dulunya milik mendiang ibunya. Stephen kemudian meninggalkannya sendirian karena ada urusan mendesak yang harus dia lakukan. Ternyata Stephen pergi ke rumah mantan istrinya, namanya Maura. Stephen datang menjemput putrinya Annie dan membawanya ke rumah sakit. Annie menderita gagal ginjal, sehingga dia harus menjalani terapi cuci darah di rumah sakit setiap minggunya. Sambil menunggu putrinya melalui proses cuci darah, Stephen bercerita. Ceritanya tentang seorang nelayan yang menemukan seorang wanita cantik di jaring ikannya. Akhirnya Annie menyelesaikan terapi cuci darahnya. Annie pun terkejut karena dia bisa meminjam kursi roda elektronik dari rumah sakit. Stephen mengantar Annie kembali ke rumah ibunya. Di sana ada pacarnya, Maura, yang bernama Alex. Maura dan Alex sering mabuk, tapi mereka tetap peduli pada Annie. Keesokan harinya, Stephen hendak pergi memancing. Lalu ia bertemu kembali dengan wanita cantik yang kemarin ia selamatkan. Wanita itu meminta Stephen untuk membawanya menangkap ikan bersamanya. Stephen menanyakan nama wanita itu lagi. Lalu dia mengatakan bahwa namanya adalah Andin, yang artinya gadis dari lautan. Sayangnya hari itu Stephen menangkap ikan yang sangat sedikit. Tiba-tiba Andin mulai bernyanyi dengan suaranya yang merdu. Saat itulah Stephen mengangkat jaringnya dan dia terpana bahwa dia mendapatkan banyak sekali lobster raksasa. Rupanya nyanyian Andin membawa keberuntungan baginya. Tangkapannya sangat besar hari itu. Setelah kembali ke pulau, Stephen mengajak Andin datang ke kota untuk menjual hasil tangkapannya. Namun Andin menolak karena tidak ingin bertemu dengan siapapun kecuali Stephen dan bergegas kembali ke rumah. Setelah menjual lobster, Stephen pergi ke toko pakaian dan mencari pakaian untuk Andin. Setelah itu dia berangkat ke sekolah Annie untuk menjemput putrinya. Saat itulah Annie menantang ayahnya untuk berlomba. Dalam perjalanan, Annie meminta Stephen untuk melanjutkan ceritanya. Menurut Annie, wanita dalam dongeng ayahnya adalah Selkie, yaitu tokoh dalam mitologi yang merupakan anjing laut yang bisa berubah menjadi manusia. Setelah mengantar Annie di rumah Maura, Stephen pun pulang. Namun Annie merasa penasaran dengan dongeng ayahnya dan memutuskan untuk mengikutinya pulang. Stephen kembali ke rumah mendiang ibunya, lalu dia memberikan banyak makanan dan baju baru untuk Andin. Andin merasa senang mendapatkan semua hadiah itu. Dia lalu mencium pipi Stephen. Sementara itu, Annie mencurigai ayahnya menyembunyikan sesuatu di rumah neneknya. Dia kemudian pergi ke perpustakaan untuk mencari informasi tentang Selkie. Keesokan harinya, Annie yang penasaran memutuskan untuk pergi ke rumah mendiang neneknya. Di sana dia melihat seorang wanita berenang di laut. Itulah pertama kalinya Annie dan Andin bertemu. Annie sangat yakin kalau wanita di hadapannya adalah Selkie dan bukan manusia. Keduanya kemudian banyak ngobrol. Namun Annie ternyata tahu banyak tentang Andin dan alasan kenapa dia berada di darat, bukan di laut. Dia yakin Andin telah kehilangan mantel anjing lautnya. Menurut legenda, tanpa mantel dia tidak bisa kembali ke lautan. Andin dan Annie kemudian menjadi teman. Adegan beralih ke seorang lelaki yang sedang memandangi lautan. Pasti laki-laki itu sedang mencari sesuatu. Keesokan harinya, Stephen mengundang Andin untuk pergi ke laut bersamanya lagi. Di atas kapal, Stephen mengajarkan Andin cara mengemudi. Namun di tengah lautan, seorang petugas marinir melewatinya, dan Andin merasa takut. Ia langsung bersembunyi. Ia menggunakan kakinya untuk mengarahkan kemudi, membuat Stephen tidak nyaman melihat kaki seksi Andin. Setelah itu Andin mulai bersenandung lagi, dan yang mengejutkan, kini jaring Stephen menangkap banyak ikan. Sebenarnya dia belum pernah menangkap ikan sebanyak ini. Petugas marinir tersebut singgah di kapalnya karena curiga dengan hasil tangkapan Stephen yang banyak. Mereka pikir Stephen menggunakan jaring terlarang. Petugas juga memeriksa kompartemen perahu dan menemukan Andin yang bersembunyi di sana. Andin menceritakan kepada mereka bahwa Stephen menggunakan jaring biasa saat menangkap ikan. Akhirnya petugas pergi. Stephen mengajak Andin pergi ke pasar untuk menjual ikannya. Karena orang lain telah melihatnya, Andin setuju untuk pergi ke pasar.
Sesampainya di daratan, para nelayan yang lain terheran-heran melihat wanita cantik di pasar ikan. Stephen mendapat banyak uang hasil penjualan ikannya. Mereka kemudian pergi ke kota dan membawa Annie. Andin sedang sibuk membeli baju baru, sementara beberapa wanita mengawasinya dari luar toko. Mereka begitu takjub melihat kecantikan Andin. Keesokan harinya, Annie datang menjenguk Andin. Andin memutuskan untuk mengajari Annie berenang di laut. Saat berenang, Andin tiba-tiba panik. Ternyata di dasar laut dia menemukan mantel anjing lautnya yang hilang. Annie berkata bahwa dia harus mengubur mantelnya di tanah, biar dia bisa hidup 7 tahun lagi di darat. Ternyata Annie membaca cerita dari sebuah buku di perpustakaan. Mereka pun mengubur mantel anjing laut itu di taman belakang rumah. Di sore hari, Stephen mengajak Andin dan Annie ke sebuah festival di kota. Annie menceritakan legenda Selkie dan meminta Andin untuk mengakui bahwa dia adalah Selkie. Tetapi Andin menyangkalnya. Di tengah festival di tepi laut, pria misterius itu tampak mencari Andin. Annie masih memaksa Andin untuk mengakui bahwa dia adalah seorang Selkie. Karena tidak mengaku, Annie mengemudikan kursi rodanya dengan cepat dan melompat ke laut tanpa pikir panjang. Andin segera berlari melompat ke laut untuk menyelamatkannya. Untungnya Annie selamat. Annie mengatakan kepada ayahnya bahwa Andin bisa bernapas di dalam air. Annie diantar pulang ke rumah dan Stephen membawa Andin kembali ke rumah mendiang ibunya. Stephen kemudian mengatakan padanya bahwa dia dulunya seorang pecandu alkohol. Itu sebabnya dia tidak mendapatkan hak asuh atas Annie. Dia memutuskan untuk berubah demi putrinya. Malam itu keduanya terbawa suasana dan mulai tidur bersama. Tak disangka, Andin menikmati kebersamaan dengan Stephen. Keesokan harinya, Stephen pergi ke gereja dan menceritakan tentang Andin. Dia mulai takut kehilangan Andin. Di luar gereja, dia bertemu dengan pria misterius itu, dan dia bertanya tentang Andin. Menurut Stephen, Andin adalah wanita yang membawa keberuntungan untuknya. Hari itu, Stephen menemani Annie untuk terapi cuci darah lagi. Setelah kembali dari rumah sakit, mereka tidak dapat menemukan Maura, sehingga Annie membawa ayahnya ke bar. Benar saja, Maura dan Alex sedang bermain biliar dan mabuk. Stephen meminta izin kepada Annie untuk tinggal di rumahnya, tetapi Maura tidak mengizinkannya. Dia malah meminta Stephen pulang untuk menemui putri duyungnya. Saat tidur, Andin terbangun mendengar suara mobil mendekat. Ternyata lelaki misterius itu datang mencarinya. Stephen yang pulang begitu kaget karena rumahnya hancur, seperti ada yang merusaknya. Ia pun segera pergi mencari Andin dan berhasil menemukannya di tepi sungai. Ternyata lelaki misterius itu adalah suaminya yang datang mencarinya. Stephen memintanya untuk membuat permintaan agar suaminya pergi. Annie memberitahunya jika dia bisa membuat permintaan dan semua keinginannya akan terkabul. Namun, Andin justru berdoa agar Annie sembuh dari penyakitnya. Perkataan Andin menyentuh hati Stephen. Sedangkan lelaki misterius itu terus mencari Andin di tengah kota. Di saat yang sama, Maura yang sedang mabuk sedang dalam perjalanan pulang bersama Annie dan Alex. Sialnya kedua mobil itu bertabrakan, sehingga menyebabkan kecelakaan. Bahkan Alex terlempar dan meninggal di tempat. Saat itu, Stephen yang sedang mengantar Andin ke kota melihat kecelakaan itu. Dia begitu panik saat menyadari itu mobil milik Maura. Untungnya Annie selamat dari kecelakaan itu. Stephen diberitahu bahwa Annie memerlukan operasi segera untuk transplantasi ginjalnya. Ternyata Alex mempunyai jaringan ginjal yang cocok dengan Annie. Di rumah sakit itulah Andin bertemu dengan suaminya yang sedang terluka. Suaminya memintanya untuk pulang bersamanya. Namun Andin mempunyai satu syarat. Dia tidak ingin mengganggu hidupnya lagi. Operasi Annie berjalan dengan baik. Itu semua berkat doa Andin untuk kesembuhan Annie. Keesokan harinya, Stephen dan Maura membuang abu Alex di laut. Maura kemudian mengizinkan Stephen untuk merawat Annie, tetapi dengan satu syarat. Dia harus menyingkirkan Andin. Malam itu Maura memaksa Stephen untuk menemaninya minum di bar. Awalnya Stephen menolak, tapi Maura bersikeras hingga akhirnya dia menyetujuinya malam itu. Stephen sedang mabuk. Dia kemudian mencari Andin yang bersembunyi di perahunya. Dia membawanya ke sebuah pulau yang ada mercusuarnya. Banyak anjing laut di pantai. Stephen memaksa Andin untuk turun ke pulau itu. Masih mabuk, dia lalu meninggalkan Andin sendirian. Andin yang menyadarinya langsung mengejar perahu Stephen. Dia sangat sedih karena harus berpisah dengannya. Stephen mengatakan manusia dan Selkie tidak bisa hidup bersama. Ketika malam tiba, Andin melepas sepatu dan mantelnya. Dia lalu melompat ke laut dan berenang. Malam itu, Stephen pergi menjemput Annie dan membawanya kembali ke rumahnya. Annie bertanya di mana Andin berada. Ayahnya berkata Andin pergi untuk sementara waktu.
Annie sangat yakin Andin akan kembali karena dia meninggalkan sesuatu. Di pagi hari, Annie sedang menonton TV. Ada pertunjukan yang menampilkan seorang pria sedang bernyanyi. Stephen menyadari bahwa lagu yang dinyanyikan pria itu sama dengan lagu yang sering dinyanyikan oleh Andin. Ia menyadari kebodohannya. Ternyata lagu tersebut bukan lagu hayalan, dan Andin bukanlah tokoh dongeng. Dia segera pergi ke pulau yang ada mercusuarnya. Sayangnya, Andin tidak dapat ditemukan. Dia menyadari keberadaan sepatu dan mantel Andin. Dia bisa melihat di sisi lain pulau. Dia segera menuju pulau di sana dan melihat Andin berbaring kedinginan. Stephen memeluknya erat. Akhirnya, Andin menceritakan kebenarannya. Dia adalah seorang pengedar narkoba asal Rumania. Bersama rekannya Vladik, mereka membawa banyak heroin untuk diselundupkan. Namun aksi mereka tertangkap oleh penjaga pantai. Andin melompat ke laut untuk menghindari penyergapan petugas, sementara Vladik ditangkap karena tidak bisa berenang. Namun Andin tersapu ombak dan tenggelam. Saat itulah dia tertangkap di jaring Stephen dan diselamatkan. Stephen membawa masuk kembali ke rumahnya, namun ternyata ada tamu tak diundang. Vladik ada di sana, mengancam akan membunuh Annie. Stephen dan Vladik bertengkar. Sayangnya, Vladik tidak sendirian. Temannya datang dan langsung menodongkan pistol ke arahnya. Sementara itu, Vladik meminta Andin untuk menyerahkan semua heroinnya demi menyelamatkan Stephen dan putrinya. Andin mengungkapkan di mana dia menyembunyikan mantel anjing lautnya. Tapi ketika Vladik menggali di halaman belakang rumah mereka tidak dapat menemukannya. Ternyata Annie menyembunyikan mantel yang berisi heroin tersebut. Annie masih percaya kalau Andin adalah Selkie, dan dia menyembunyikan mantelnya agar Andin bisa tinggal bersama mereka selamanya. Akhirnya Annie bilang kalau mantel itu ada di perangkap lobster. Andin yang menyadari bahwa Vladik tidak bisa berenang, mendorongnya hingga terjatuh ke laut. Pada akhirnya Vladik meninggal karena mencoba mendapatkan heroin tersebut di dalam perangkap lobster. Polisi menangkap rekan Vladik dan membawa Andin ke kantor polisi. Keesokan harinya, Stephen kembali menemui pendeta untuk berbicara. Pendeta memberitahu Stephen bahwa Andin akan dideportasi. Bagaimanapun, dia tetap dapat tinggal di Irlandia jika dia menikah dengan warga negara Irlandia. Akhirnya, Stephen meminta seseorang pendeta untuk memberkati pernikahan mereka. Mereka berdua menikah dengan bantuan Annie. Kini keluarga kecil itu hidup bahagia. Thanks for watching. Don't forget to subscribe. Tell me why you have to seem so distant when I'm holding you.